Baca Buku Channel. Baik, di sini saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca yang berjudul Broadcasting to be Broadcaster, yang ditulis oleh Eva Arifin dan diterbitkan oleh Graha Ilmu, cetakan pertama pada tahun 2010. Ibu Eva Arifin ini dosen di universitas di Indonesia. Beliau sudah berkecimpung di dunia penyiaran sejak masih kecil dan terus mengembangkan ilmunya di media penyiaran dan juga di media cetak. Buku ini berjumlah 273 halaman dan memiliki 10 bab di dalamnya. Buku ini pada bab 1 menjelaskan mengenai broadcasting televisi dari pengertian, perkembangan, sifat pemirsanya, kemudian pengaruh dan saran pada sinetron televisi. Kemudian pada bab 2 berisi mengenai kebijakan pemerintah sebagai sektor regulator. Pada bab ini menjelaskan mengenai perjalanan, sejarah pada broadcasting televisi di dunia dan di Indonesia. Kemudian pada penyiaran TVRI pada Orde Baru dan undang-undang penyiaran, kemudian broadcasting pada ruang politik dan polemik diskurs politik. Kemudian pada bab 3 yaitu bab produksi penyiaran broadcasting. Pada bab ini menjelaskan mengenai produksi non-drama, jenis program non-drama, produksi non-drama, news department atau berita, kemudian etika jurnalistik, jenis-jenis berita, produksi iklan broadcasting radio dan televisi, karakteristik iklan, kemudian ILM dan iklan komersial, proses iklan broadcasting televisi dan radio, kemudian persyaratan kemasan produksi iklan. Kemudian yang pada bab 4 menjelaskan mengenai profesi penyiar, reporter broadcasting radio dan televisi. Bab ini menjelaskan mengenai faktor untuk menjadi seorang penyiar, kemudian teknik penyiar saat melakukan penyiaran, kemudian teknik opening, closing, televisi broadcasting, kemudian faktor menjadi penyiar program interaktif, kemudian tugas dan tanggung jawab dari seorang penyiar, kemudian Hineke announcer skill. Kemudian yang pada bab 5 terdapat teknik dasar penyiaran broadcasting. Pada bab ini terdapat gambar penyiaran, kemudian studio broadcasting televisi, kemudian transmitter atau pemancar televisi broadcasting, kemudian pesawat penerima, spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik, kemudian gelombang dan kendala saat proses penyiaran. Kemudian pada bab 6 yaitu modal dasar seorang broadcaster. Yang pertama itu menjelaskan mengenai suara atau voice, kemudian kriteria suaranya, teknik olah vokal, terus bagaimana cara mengatur pernafasan, musik, sound effect, kemudian personality dalam si penyiar. Kemudian pada bab 7 yaitu pengenalan teknik dasar televisi dan video. Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar proses penyiaran televisi broadcasting, kemudian mekanisme audio dan video, kemudian pengertian televisi penerima, kemudian pengenalan video kamera, perbedaan sistem analog dan digital, spektrum elektromagnetik kamera, dan UU penyiaran sistem kamera digital salinan. Pada bab 8 menjelaskan mengenai proses penyiaran dan rekaman. Bab ini berisi mengenai sistem master control TV broadcasting, tugas utama master control room, VTR studio produksi rekaman, live event, skema acara langsung via microwave, satelit, kemudian taping. Bab 9 yaitu jurnalistik broadcasting televisi. Pada bab ini menjelaskan mengenai
ciri-ciri jurnalistik broadcasting televisi. Kemudian menurut pakar, apa sih komunikasi berita itu? Kemudian jurnalistik media komunikasi massa. Kemudian ada menulis bahasa jurnalistik di media. Kemudian ada perbedaan produk artistik dan jurnalistik, snapshot dan jurnalistik investigasi, karakteristik jurnalistik investigasi, model piramida terbalik. Kemudian ada dampak dan analisis ruang publik dan pemberitaan media massa, piramida terbalik. Kemudian ada naskah berita televisi dan peliputannya. Kemudian alasan kenapa berita harus ditulis dan cara peliputannya berita pada televisi dengan sistem ROS, dan strategi dalam menulis berita radio dari media lain. Yang bab 10 yaitu bab yang berisi manajemen penyiaran radio dan televisi. Bab ini menjelaskan struktur organisasi penyiaran broadcasting radio, peran programmer director, motivasi pada insan kreatif broadcasting, kemudian peran produser penyiar radio dan televisi, dan persaingan televisi dengan radio penyiaran. Baik, buku ini memiliki kelebihan terdapat pada sampulnya yang menarik. Buku ini juga sangat memperinci karena buku ini teknik. Terdapat keterangan gambar dan penjelasannya seperti ini. Ini sebagai contoh keterangan gambar. Di buku ini lebih jelas karena keterangan gambarnya juga, karena ini adalah sebuah buku broadcasting dan juga teknik ya. Kemudian kelemahan dalam buku ini adalah pada seperti ini kamera description. Ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi kalau ada terjemahannya, mungkin para pembaca dapat lebih enak dalam membacanya. Buku ini sebaiknya harus dibaca berulang-ulang karena kan ini buku teknik, jadi harus dibaca berulang-ulang agar lebih memahami keseluruhan buku ini. Karena buku ini juga memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah ilustrasinya dan juga bahasa yang digunakan. Buku ini sangat rekomendasi untuk para jurusan jurnalistik maupun broadcasting tersendiri. Baik, itulah review dari saya pribadi untuk buku Broadcasting to be Broadcaster ini. Ini sangat rekomendasi ya. Baik, sekian dan terima kasih.